Bayangkan, kamu hidup di zaman di mana beriman adalah kejahatan. Menolak menyembah raja berarti hukuman mati. Lalu sekelompok pemuda memilih satu keputusan, melarikan diri. Dan Allah menidurkan mereka selama ratusan tahun. Saat mereka bangun, dunia sudah berubah. Namun, iman mereka tetap sama. Cerita ini akan mengungkap siapa para pemuda Ashabul Kahfi sebenarnya, mengapa Allah memilih mereka, apa makna tidur panjang dalam rencana ilahi, dan pelajaran besar untuk manusia hingga akhir zaman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat tahu sejarah yang dirahmati Allah, sebelum kita mulai, kami mohon tonton video ini sampai akhir agar tidak terjadi kesalahpahaman. Dukung channel ini dengan cara like, subscribe, dan bagikan agar semakin banyak yang mendapatkan hikmahnya. Untuk yang dukung channel ini, semoga Allah memberikan kemudahan di setiap urusannya. Amin. Ya Allah, ya Robbal Alamin. Langit sore menggantung muram di atas sebuah kota besar. Menara istana menjulang tinggi, bukan sebagai lambang keadilan, melainkan tanda kekuasaan yang tak boleh dibantah. Di kota itu, hukum raja lebih ditakuti daripada kematian, dan iman harus disembunyikan seperti dosa. Di setiap sudut jalan, patung-patung berdiri angkuh, dupa dibakar, doa dipanjatkan bukan kepada Tuhan yang esa, melainkan kepada berhala-berhala yang dipaksakan untuk disembah. Siapapun yang menolak akan dicatat namanya, dan nama yang dicatat jarang bertahan lama. Di istana, seorang raja duduk di singgasananya. Ia bukan sekadar penguasa, tetapi penentu keyakinan rakyatnya. Ucapannya adalah hukum, perintahnya adalah takdir. Setidaknya bagi manusia, tidak ada ruang untuk bertanya, apalagi menolak. Namun di balik kemegahan kota itu, iman belum sepenuhnya padam. Di sebuah rumah besar, tersembunyi dari hiruk-pikuk jalanan, seorang pemuda berdiri di depan jendela. Pakaian bangsawan melekat di tubuhnya, tetapi hatinya gelisah. Ia memandangi patung raksasa di alun-alun, lalu menundukkan kepala. "Ini bukan Tuhan," bisiknya lirih, seolah takut dinding pun bisa mendengar. Ia bukan orang biasa. Ia dibesarkan dengan kemewahan, diajari tata krama istana, dan dipersiapkan untuk menjadi bagian dari kekuasaan. Tapi, di dalam hatinya, ada satu keyakinan yang tak pernah bisa dibunuh. Tuhan itu esa, dan dia tidak membutuhkan patung. Pemuda itu tidak sendirian. Di sudut kota yang berbeda, pemuda lain juga bergulat dengan kegelisahan yang sama. Mereka berasal dari keluarga terhormat, berpendidikan, dan disegani. Namun justru karena itu, iman mereka menjadi ancaman besar bagi raja. Mereka belum saling terbuka. Masing-masing menyimpan keyakinannya dalam diam. Takut pengkhianatan, takut pengawasan, takut satu kesalahan kecil berujung pada hukuman mati. Setiap hari, trompet kerajaan ditiup, rakyat dipaksa berkumpul, dipaksa bersujud, dipaksa mengucap sumpah setia pada keyakinan palsu. Dan setiap kali itu terjadi, hati para pemuda itu bergetar, bukan karena takut mati, tetapi karena takut kehilangan iman. Malam pun turun, kota kembali sunyi, tapi kegelisahan justru semakin nyaring. Di langit, bintang-bintang bersinar tenang, seakan menjadi saksi bahwa kebenaran tak pernah benar-benar hilang, meski tertutup kegelapan. Tanpa mereka sadari, takdir besar sedang disusun. Keputusan kecil yang akan mereka ambil kelak akan mengguncang zaman, menembus ratusan tahun, dan diabadikan dalam kitab suci hingga hari kiamat. Dan semua itu berawal dari sebuah iman yang disembunyikan. Di balik dinding istana, raja mulai mendengar bisikan. Ada pemuda-pemuda yang berani berbeda, dan bagi sang raja, perbedaan adalah ancaman. Malam itu sunyi, terlalu sunyi untuk sebuah kota yang biasa dipenuhi teriakan, perintah, dan bunyi cambuk. Angin berhembus pelan, membawa aroma dupa yang masih tersisa dari ritual siang hari. Di balik dinding batu yang tebal, beberapa hati berdebar dalam diam. Seorang pemuda
melangkah perlahan menyusuri lorong sempit. Jubahnya ditarik menutupi wajah, bukan untuk melawan dingin, melainkan untuk menghindari mata-mata raja. Setiap langkah terasa berat, seakan lantai pun bisa mengkhianatinya. Ia berhenti di depan sebuah pintu kayu tua, mengetuk 3 kali. Pelan, teratur, pintu terbuka sedikit. Sepasang mata waspada menatapnya. Tanpa sepatah kata, ia dipersilakan masuk. Di dalam ruangan itu, cahaya lampu minyak berkelip lemah. Di sanalah mereka pertama kali berkumpul. Para pemuda yang selama ini hanya saling mengenal dari kejauhan di aula istana. Di pasar, di majelis, kini duduk berhadapan dengan satu kesamaan yang tak pernah mereka ucapkan dengan suara keras. Mereka beriman, tak ada sorak, tak ada pidato, hanya keheningan panjang yang dipenuhi rasa saling curiga. Sampai akhirnya, salah seorang dari mereka berdiri. "Aku tahu," ucapnya pelan. "Satu kata saja dari salah satu kita bisa membuat kita semua mati." Semua menunduk, tak ada yang menyangkal. "Tapi lebih aku takut," lanjutnya, suaranya bergetar namun tegas, "jika aku hidup dengan menyembah selain Tuhan yang Esa." Kata-kata itu seperti kunci. Satu persatu, kepala terangkat, tatapan yang semula ragu, kini berubah penuh keyakinan. Mereka akhirnya berani mengucapkan apa yang selama ini terkurung di dada. "Tuhan, kita satu. Dia yang menciptakan langit dan bumi. Kita tak akan memohon kepada selain Dia." Malam itu, iman tidak lagi sendirian. Namun, kebersamaan itu justru membawa bahaya. Mereka tahu, usia rahasia semacam ini sangat singkat. Raja memiliki telinga di mana-mana. Dan pemuda bangsawan yang tiba-tiba menolak ritual negara akan cepat menarik perhatian. Salah seorang dari mereka berbisik, "Jika raja mengetahui ini, kita tidak akan diberi kesempatan kedua." Keheningan kembali turun. Bukan keheningan takut, tapi keheningan penuh perhitungan. Di luar, langkah-langkah penjaga istana terdengar semakin sering. Kota ini, tanpa mereka sadari, mulai mengencangkan cengkeramannya. Malam itu mereka berpisah, masing-masing kembali ke rumah megahnya. Namun sejak pertemuan itu, hidup mereka tak akan pernah sama, karena iman yang disembunyikan suatu hari akan menuntut keberanian untuk ditampakkan. Di istana, raja menerima laporan mencurigakan. Ada pemuda bangsawan yang mulai enggan bersujud, dan raja tidak pernah memaafkan penolakan. Pagi itu, matahari terbit tanpa kehangatan. Cahayanya jatuh di atas istana megah, tempat di mana keputusan hidup dan mati sering dibuat dengan satu kalimat singkat. Trompet kerajaan ditiup panjang, bukan tanda perayaan, melainkan panggilan kekuasaan. Satu persatu, nama disebutkan. Nama-nama pemuda bangsawan yang selama ini dikenal patuh, cerdas, dan terhormat. Namun, pagi itu, penyebutan nama mereka terdengar berbeda, seperti vonis yang belum diucapkan. Di rumah-rumah besar, para pemuda itu terdiam. Tak ada yang bertanya, mengapa? Mereka tahu, raja tidak memanggil tanpa alasan. Di aula istana, pilar-pilar batu menjulang tinggi. Patung-patung berhala berdiri mengawasi, seolah menunggu siapa yang akan berani menentang. Para penjaga bersenjata berdiri rapat. Mata mereka dingin dan tak berperasaan. Ketika para pemuda itu masuk, aula mendadak sunyi. Raja menatap mereka satu persatu. Tatapannya tajam, seakan ingin menembus dada dan membaca isi hati. "Aku mendengar kabar," ucapnya akhirnya. Suaranya bergema di seluruh ruangan. "Ada di antara kalian yang mulai melupakan tradisi leluhur." Tak ada jawaban. Dan lebih buruk lagi, lanjutnya, "Ada yang berani menyebut adanya Tuhan selain yang kami sembah." Salah satu pemuda melangkah maju. Tangannya gemetar, tetapi langkahnya mantap. Ia menunduk sejenak, lalu mengangkat kepala. "Tuhan kami adalah Tuhan langit dan bumi," katanya. "Kami tidak akan menyembah selain Dia." Aula berguncang oleh bisikan. Para penjaga mencengkeram tombak lebih erat. Wajah raja mengeras. "Kalian masih muda," katanya dingin. "Aku bisa memaafkan, asal kalian kembali kepada keyakinan kami." Keheningan menekan dada. Ini bukan tawaran, ini ujian terakhir. Para pemuda saling pandang. Mereka tahu,
Satu kata yang akan menyelamatkan nyawa, tapi mengubur iman selamanya. Maka mereka menjawab dengan suara yang mungkin pelan, tapi cukup keras untuk dicatat langit. Kami beriman kepada Tuhan yang Esa. Amarah raja meledak. Jika kalian tidak kembali, teriaknya, aku akan menjadikan kalian contoh bagi seluruh rakyat. Para pemuda itu digiring keluar, bukan sebagai tamu istana, tapi sebagai orang-orang yang diawasi. Hari itu, kota bergemuruh oleh kabar berbahaya. Pemuda-pemuda bangsawan telah menentang raja, dan mereka tahu waktu mereka di kota itu hampir habis. Di malam hari, para pemuda kembali berkumpul, tidak lagi untuk berbisik, tapi untuk menentukan bertahan atau melarikan diri demi iman. Malam kembali menyelimuti kota, namun kali ini kegelapan terasa lebih berat, bukan karena langit tanpa bintang, melainkan karena bahaya yang kini jelas di depan mata. Di sebuah rumah terpencil, para pemuda itu berkumpul. Wajah-wajah yang biasanya tenang kini tampak tegang. Panggilan raja siang tadi masih menggema di telinga mereka. Kita tidak punya banyak waktu, ujar salah seorang dari mereka. Besok atau lusa, raja akan memaksa kita memilih dengan pedang. Tak ada yang membantah. Semua tahu penolakan di aula istana bukan akhir, melainkan awal dari pengejaran. Salah satu dari mereka menunduk lama, lalu berkata lirih, apa gunanya hidup panjang jika kita mengkhianati Tuhan? Kalimat itu menembus hati yang lain. Mereka mulai berbicara tentang kemungkinan yang selama ini hanya berani mereka simpan dalam pikiran. Pergi meninggalkan kota, meninggalkan keluarga, meninggalkan harta, meninggalkan kenyamanan yang sejak kecil mereka nikmati. Bukan keputusan ringan. Apa kita akan hidup sebagai buronan? Apa kita akan mati di jalan? Atau mati lebih cepat jika kita tetap tinggal? Pertanyaan-pertanyaan itu berputar tanpa jawaban pasti. Akhirnya, salah satu dari mereka berdiri. Suaranya tenang, tapi penuh keyakinan. Jika kita keluar demi iman, katanya, maka Tuhan kita tidak akan meninggalkan kita. Malam itu, mereka mengangkat tangan, bukan untuk bersumpah kepada manusia, tetapi untuk berdoa kepada Tuhan yang Maha Esa. Wahai Tuhan kami, berikanlah rahmat dari sisimu, dan siapkanlah bagi kami jalan keluar yang benar. Doa itu mengalir dari hati yang penuh harap, bukan dari kepastian. Keputusan pun diambil. Mereka akan pergi, bukan sebagai pemberontak, bukan sebagai pencari kekuasaan, tetapi sebagai pemuda beriman yang ingin menyelamatkan akidahnya. Di luar, suara langkah penjaga semakin sering terdengar. Raja mulai menggerakkan pasukannya, dan di balik tembok kota itu, sebuah tempat sunyi menanti sebuah gua yang kelak akan menjadi saksi mukjizat besar dari Allah. Saat fajar menyingsing, para pemuda bersiap meninggalkan kota tanpa tahu apakah mereka akan kembali atau apakah dunia akan berubah selamanya. Fajar belum sepenuhnya merekah ketika kota itu mulai terbangun. Kabut tipis menggantung di jalan-jalan batu, seakan menyembunyikan rahasia bagi siapa pun yang berani pergi sebelum matahari terbit. Di saat itulah, para pemuda itu melangkah keluar dari rumah masing-masing, tanpa iring-iringan, tanpa perpisahan panjang, hanya pakaian sederhana dan iman yang mereka genggam erat. Tak ada yang berani menoleh terlalu lama. Istana masih berdiri megah di kejauhan, tempat kehidupan lama mereka. Di sana ada keluarga, nama besar, dan masa depan yang dulu tampak pasti. Kini semua itu mereka tinggalkan. Mereka bertemu di luar gerbang kota, di sebuah jalur kecil yang jarang dilalui. Nafas terengah, bukan karena lelah, tapi karena ketegangan yang terus menghantui. Kita tidak boleh ragu, bisik salah satu dari mereka. Jika mata-mata melihat, kita selesai. Langkah mereka dipercepat. Setiap suara ranting patah terdengar seperti langkah pasukan. Setiap burung yang terbang mendadak membuat jantung berdegup lebih kencang. Di kejauhan, matahari mulai menampakkan cahayanya. Dan bersama cahaya itu, harapan baru ikut terbit. Namun mereka tahu, selama masih berada di wilayah kota, bahaya belum berakhir. Raja tak akan membiarkan penolakan mereka berlalu begitu saja. Benar saja, di balik tembok kota,
trompet berbunyi, bukan untuk upacara, melainkan tanda pengejaran dimulai. Para pemuda mempercepat langkah, menembus jalan berbatu menuju perbukitan. Nafas mereka berat, kaki mereka gemetar, tapi tekad mereka teguh. Di tengah perjalanan, salah satu dari mereka terjatuh. Luka kecil di kakinya mengalirkan darah. Sejenak, ketakutan menyelinap. "Lanjutkan tanpa aku," katanya terengah. Namun yang lain segera mengangkatnya. "Kita keluar bersama," jawabnya tegas. "Atau kita mati bersama." Mata mereka berkaca-kaca. Persaudaraan itu bukan karena darah, tapi karena iman yang sama. Tak lama kemudian, mereka melihatnya. Sebuah gua di lereng bukit, tersembunyi dari pandangan jalan utama. Itu bukan tempat yang nyaman, gelap, sempit, sunyi. Namun bagi mereka, gua itu tampak seperti perlindungan terakhir. Tanpa banyak bicara, mereka masuk satu persatu. Nafas masih memburu, jantung masih berdegup cepat. Mereka belum tahu bahwa langkah kecil ke dalam gua itu akan mengantar mereka pada tidur panjang yang tak pernah dibayangkan manusia. Di luar gua, pasukan raja semakin dekat. Di dalam gua, para pemuda berdoa, dan di antara keduanya, takdir besar sedang menunggu. Di dalam gua itu, udara terasa dingin dan lembab. Cahaya fajar hanya menyelinap sedikit dari mulut gua, cukup untuk memperlihatkan wajah-wajah lelah yang kini duduk bersandar pada dinding batu. Nafas mereka mulai tenang, tapi hati masih bergetar. Suara langkah pasukan raja terdengar samar dari kejauhan. Setiap detik terasa panjang. Jika mereka menemukan gua ini, kalimat itu menggantung. Tak ada yang berani melanjutkan. Salah seorang dari mereka berdiri, menatap keluar gua. Ia melihat matahari perlahan naik, namun cahayanya tidak langsung menyinari tempat mereka bersembunyi. Seolah alam sendiri sedang menjaga. Ia berbalik, lalu berkata dengan suara lirih, namun mantap, "Kita sudah melakukan apa yang kita bisa. Sekarang kita serahkan sisanya kepada Tuhan kita." Mereka pun berkumpul, bukan untuk menyusun strategi perang, tapi untuk berdoa. "Wahai Tuhan kami, berikanlah kepada kami rahmat dari sisi-Mu, dan siapkanlah bagi kami petunjuk dalam urusan kami ini." Doa itu keluar dari hati yang pasrah, bukan putus asa. Tak ada jaminan keselamatan, tak ada kepastian hidup, yang ada hanya keyakinan. Allah tidak pernah meninggalkan hamba-Nya yang beriman. Satu persatu, rasa lelah mengalahkan tubuh mereka. Mata yang semalaman tak terpejam mulai berat. Mereka bersandar. Ada yang duduk, ada yang berbaring di atas batu dingin. Di luar gua, pasukan raja mendekat. Mereka menyisir bukit, mencari jejak kaki. Namun entah mengapa, pandangan mereka tak tertuju ke dalam gua itu. Seolah ada tirai tak kasat mata yang menutupinya. Waktu berlalu, detik berubah menjadi jam, dan tanpa mereka sadari, Allah mulai menjalankan rencananya. Kelopak mata para pemuda itu tertutup, bukan karena menyerah, bukan karena mati, tetapi karena ditidurkan oleh kekuasaan Tuhan langit dan bumi. Gua itu kembali sunyi, namun sunyi yang menyimpan mukjizat. Para pemuda tertidur, bukan sehari, bukan sebulan, tetapi selama waktu yang tak pernah mereka bayangkan. Waktu bergerak, tapi tidak untuk mereka. Di dalam gua yang sunyi itu, para pemuda terbaring tanpa suara. Nafas mereka tetap teratur. Dada mereka naik dan turun perlahan. Mereka bukan orang mati, dan bukan pula orang terjaga. Allah menahan mereka dalam tidur yang sempurna. Matahari terus terbit dan terbenam, namun sinarnya tidak langsung menyentuh tubuh mereka. Pagi hari, cahaya hanya menyapa sisi gua. Sore hari, ia pergi tanpa membakar kulit, seolah matahari pun tunduk pada perintah Tuhan. Tubuh-tubuh itu dijaga. Allah membolak-balikan posisi mereka ke kanan dan ke kiri, agar jasad tidak rusak oleh waktu. Batu yang keras tak melukai, udara yang lembab tak membinasakan. Dan di depan gua, seekor anjing berbaring dengan kedua kaki terjulur. Ia tidak menggonggong, tidak bergerak. Namun keberadaannya cukup membuat siapapun yang melihat gua itu berpaling karena takut. Hari
berubah menjadi bulan, bulan menjadi tahun, dan tahun terus bertambah. Di luar gua, dunia tidak berhenti. Raja zalim itu mati, kerajaannya runtuh, generasi baru lahir, membawa keyakinan yang berbeda. Penyembahan berhala perlahan menghilang, digantikan oleh keimanan kepada Tuhan yang esa. Namun, gua itu tetap sunyi. Rahasia besar itu terkunci oleh waktu. Jika ada yang mendekat, mereka akan mundur dengan perasaan aneh, takut tanpa sebab. Seolah gua itu dijaga oleh sesuatu yang tak terlihat. Dan para pemuda itu tetap tertidur. Bukan 1 abad, bukan 2 abad, tetapi ratusan tahun, hingga manusia hampir lupa bahwa iman pernah dipertahankan dengan harga setinggi itu. Setelah ratusan tahun berlalu, Allah memutuskan satu hal: waktu bagi mereka untuk terbangun telah tiba. Sebuah gerakan kecil memecah kesunyian gua. Seorang pemuda menggerakkan jarinya, matanya terbuka perlahan, silau oleh cahaya yang masuk dari mulut gua. Nafasnya terhenti sejenak, seolah ia lupa bagaimana caranya bernapas. "Berapa lama kita tertidur?" bisiknya. Satu persatu, yang lain terbangun. Mereka duduk dengan wajah bingung, tubuh terasa ringan, seakan baru tidur sebentar. Tak ada rasa lapar yang berlebihan, tak ada kesan waktu panjang. "Hanya sehari," ujar salah seorang, "atau setengah hari." Mereka saling pandang. Gua itu masih sama. Batu-batunya tak berubah. Bahkan posisi matahari terasa akrab. Tak ada tanda bahwa waktu telah berjalan jauh. Namun, ada sesuatu yang berbeda. Udara terasa lebih sejuk, dan di hati mereka ada perasaan asing yang tak bisa dijelaskan. Salah satu dari mereka berdiri dan melangkah ke mulut gua. Ia mengintip keluar. Bukit itu masih ada, tapi jalan setapak tampak berbeda, lebih halus, lebih sering dilalui. "Siapapun yang mengejar kita mungkin sudah pergi," katanya. Perut mereka mulai terasa kosong, lapar yang wajar, bukan lapar orang yang tertidur ratusan tahun. Akhirnya, mereka sepakat. Salah satu dari mereka harus turun ke kota untuk membeli makanan. Diam-diam, tanpa menarik perhatian, sebelum berangkat, mereka saling berpesan, "Berhati-hatilah. Jangan sampai orang tahu siapa kita." Ia mengambil sekeping uang logam, uang lama, berat, dengan ukiran yang dulu sangat biasa. Tanpa mereka sadari, uang itulah yang akan membuka rahasia besar. Pemuda itu melangkah keluar gua, menuruni bukit. Sinar matahari menyambutnya dengan tenang. Dunia tampak damai, terlalu damai untuk kota yang dulu kejam. Namun, ia belum tahu bahwa setiap langkahnya menuju kota adalah langkah menuju keajaiban yang akan mengguncang manusia. Saat pemuda itu mendekati kota, ia akan segera menyadari satu hal. Ini bukan lagi dunia yang ia kenal. Pemuda itu melangkah masuk ke kota dengan hati-hati. Gerbang masih berdiri, tapi wajahnya terasa berbeda. Tidak ada patung berhala besar, tidak ada teriakan pemujaan. Yang terdengar justru salam dan doa yang menyebut nama Tuhan yang esa. Ia berhenti sejenak, hatinya bergetar. "Apakah aku salah jalan?" gumamnya. Ia melanjutkan langkah. Orang-orang berpakaian sederhana, wajah mereka tenang, tak ada ketakutan seperti yang dulu selalu terasa di udara kota ini. Dunia tampak damai. Pemuda itu masuk ke sebuah kedai kecil. Aroma roti hangat menyambutnya. Ia memesan makanan dengan suara pelan, lalu mengeluarkan uang logam lama dari genggamannya. Begitu uang itu diletakkan di meja, wajah si penjual berubah. Ia mengangkat koin itu, membolak-baliknya dengan mata membelalak. Tangannya sedikit gemetar. "Dari mana kau mendapatkan ini?" tanyanya pelan, tapi tegang. Pemuda itu terkejut. "Ini uang yang biasa kami gunakan," jawabnya jujur. Orang-orang di sekitar mulai mendekat. Mereka berbisik, menatap koin itu seolah melihat benda dari mimpi. "Ini koin dari ratusan tahun lalu. Ini dari masa Raja Zalim itu. Bagaimana mungkin masih ada?" Pemuda itu mundur selangkah. Kata-kata itu menghantamnya lebih keras dari pedang. "Ratusan tahun," ulangnya, lirih. Penjual itu menatapnya tajam, bukan dengan marah, tapi dengan takjub dan takut bercampur. "Siapa kamu sebenarnya?" Jantung pemuda itu berdegup kencang.
Tiba-tiba, semua terasa salah. Kota ini bukan kota yang ia tinggalkan. Waktu bukan 1 hari, bukan setengah hari. Ia berbalik dan berlari keluar, meninggalkan kedai yang kini gaduh. Nafasnya memburu saat ia menapaki jalan menuju bukit. Di kepalanya hanya ada satu kalimat, "Kita tidak tertidur sebentar." Dengan wajah pucat, pemuda itu berlari kembali ke gua. Ia membawa satu kabar yang akan mengubah segalanya. Waktu telah meloncat ratusan tahun. Pemuda itu tiba di gua dengan nafas tersengal. Yang lain segera berdiri. Wajah mereka berubah begitu melihat raut ketakutan di matanya. "Ada apa? Apa? Kau dikejar?" Ia menggeleng. Tangannya gemetar saat menggenggam dinding batu. "Kota itu," katanya, "terputus. Bukan kota kita." Mereka terdiam. Ia lalu menceritakan semuanya. Kedai roti, koin kuno, tatapan orang-orang, dan satu kalimat yang terus terngiang di kepalanya. "Ratusan tahun, mustahil," ujar salah seorang. "Kita hanya tertidur sebentar." Namun keraguan mulai merayap. Mereka menghitung hari terakhir yang mereka ingat. Mereka mengingat matahari terakhir yang terbit sebelum mereka memejamkan mata. Semuanya terasa dekat. Terlalu dekat untuk disebut ratusan tahun. Namun, kenyataan tidak bisa disangkal. Perlahan, mereka menyadari satu hal besar. Allah telah menidurkan mereka sangat lama. Bukan 1 generasi, bukan 10 generasi, tetapi 309 tahun, sebagaimana kelak manusia akan menyebutnya. Hati mereka bergetar, bukan karena takut, tapi karena takjub. "Tuhan kita Maha Kuasa," ujar salah seorang dengan mata berkaca-kaca. "Dia menjaga iman kita. Bahkan ketika kita tak sadar." Mereka duduk terdiam. Tak ada kata yang cukup menggambarkan perasaan itu. Waktu yang bagi manusia terasa panjang, bagi Allah hanyalah satu perintah. Dan tanpa mereka sadari, kabar tentang pemuda aneh dan uang kuno itu telah menyebar ke seluruh kota. Orang-orang mulai mengingat kisah lama. Kisah tentang pemuda beriman yang menghilang. Di masa Raja Zalim, langkah-langkah mulai mendaki bukit. Bukan langkah pasukan, melainkan langkah manusia yang mencari kebenaran. Gua yang selama ratusan tahun sunyi, kini kembali menjadi tujuan manusia. Dan para pemuda itu akan segera diketahui dunia. Suara langkah terdengar jelas di luar gua. Bukan 1 atau 2 orang, tapi banyak. Nafas manusia, bisikan, dan rasa ingin tahu bercampur menjadi satu. Para pemuda berdiri berdekatan, bukan untuk melawan, tapi untuk menguatkan satu sama lain. "Apa yang harus kita lakukan?" tanya salah seorang pelan. Sebelum ada jawaban, cahaya masuk lebih terang. Beberapa orang telah tiba di mulut gua. Wajah mereka menunjukkan keterkejutan, bukan kemarahan. Itu mereka, pemuda-pemuda yang disebut dalam kisah lama. Orang-orang itu saling pandang. Kisah yang dulu hanya cerita turun-temurun, kini berdiri di depan mata. Para pemuda yang wajahnya masih muda, pakaian sederhana, dan mata penuh ketenangan, seakan waktu tak pernah menyentuh mereka. Seorang lelaki tua melangkah maju. Suaranya bergetar. "Apakah kalian orang-orang yang melarikan diri di masa Raja Zalim itu?" Salah seorang pemuda mengangguk pelan. "Kami beriman kepada Tuhan yang Esa, dan kami berlindung kepadanya." Tangis pecah, bukan tangis ketakutan, melainkan ketakjuban dan iman. Orang-orang bersujud, sebagian berdoa, sebagian lagi menangis menyaksikan bukti nyata kebesaran Allah. Gua itu kini bukan tempat persembunyian, tapi tanda kekuasaan Tuhan. Kabar itu menyebar cepat. Pemimpin kota pun datang, bukan sebagai penguasa zalim, tapi sebagai orang beriman. Ia mendengar dengan seksama kisah singkat para pemuda itu. "Allah telah menjadikan kalian tanda," ucapnya penuh hormat. "Bukti bahwa kebangkitan setelah mati adalah kebenaran." Para pemuda saling pandang. Mereka paham satu hal, tugas mereka hampir selesai. Mereka bukan diutus untuk hidup lama di dunia baru ini. Mereka hanya pesan dari masa lalu. Di tengah penghormatan manusia, para pemuda itu merasakan panggilan yang berbeda. Panggilan untuk kembali kepada Tuhan mereka.
Gua itu kini tak lagi sunyi. Namun, di tengah keramaian manusia, para pemuda justru merasakan ketenangan yang aneh, ketenangan orang yang tahu tugasnya telah selesai. Malam mulai turun. Orang-orang telah menyalakan lampu dan api unggun di sekitar gua. Mereka berbincang tentang mukjizat, tentang kuasa Allah, tentang kebangkitan setelah mati. Namun, para pemuda itu memilih duduk sedikit menjauh. Salah seorang dari mereka menatap langit. Dunia ini bukan lagi dunia kita, ucapnya pelan. Yang lain mengangguk. Mereka menyadari zaman telah berubah. Keluarga mereka telah lama tiada. Nama mereka hanya tersisa sebagai kisah yang baru saja hidup kembali. Kita telah ditidurkan untuk menjadi tanda, ujar yang lain, bukan untuk memulai hidup baru. Malam itu, mereka kembali mengangkat tangan. Doa yang dulu dipanjatkan di gua, kini kembali terucap bukan untuk perlindungan, tapi untuk penyerahan diri sepenuhnya. Wahai Tuhan kami, Engkau telah menunaikan janjimu. Terimalah kami dalam rahmat-Mu. Tak ada kepanikan, tak ada kesedihan berlebihan, hanya kepasrahan yang utuh. Orang-orang di luar gua merasakan suasana yang berbeda. Keheningan tiba-tiba turun, seolah alam menahan napas. Para pemuda itu berbaring, bukan untuk tidur panjang seperti sebelumnya, melainkan untuk kembali kepada Tuhan mereka dengan tenang. Dan saat pagi menyingsing, mereka tak lagi bergerak. Para pemuda Ashabul Kahfi telah menunaikan amanahnya. Namun manusia kini dihadapkan pada satu pertanyaan besar. Apa yang harus mereka lakukan terhadap gua itu? Pagi itu, gua kembali sunyi. Namun kesunyian kali ini berbeda. Bukan karena perlindungan, melainkan karena sebuah akhir yang mulia. Kabar wafatnya para pemuda Ashabul Kahfi menyebar cepat. Orang-orang berdatangan bukan dengan tangis histeris, tetapi dengan perasaan campur aduk takjub, haru, dan bingung. Mereka berdiri di depan gua, saling bertanya, apa yang harus kita lakukan? Sebagian berkata, bangunlah sebuah tanda di mulut gua, agar orang-orang mengingat kisah mereka. Yang lain berkata, tidak, bangunlah tempat ibadah, agar manusia mengingat Tuhan yang menjaga mereka. Perbedaan pendapat pun muncul, bukan tentang keimanan, tetapi tentang cara menghormati. Namun satu hal jelas bagi semua, para pemuda itu bukan tokoh biasa. Mereka adalah ayat hidup, tanda kekuasaan Allah yang nyata. Para pemimpin kota berkumpul. Mereka mengingatkan satu sama lain agar tidak berlebihan, agar kisah ini tetap menjadi pelajaran iman, bukan pemujaan manusia. Dan Allah pun mengabadikan peristiwa itu, bukan dengan nama-nama para pemuda, bukan dengan jumlah pasti mereka, melainkan dengan hikmah di balik kisahnya. Karena yang terpenting bukan siapa mereka, tetapi mengapa mereka dipilih. Manusia berdebat tentang apa yang tampak, sementara Allah menegaskan satu hal. Kebenaran kisah ini bukan untuk diperdebatkan, melainkan untuk diambil pelajaran. Manusia terus berbicara tentang jumlah pemuda itu, tentang nama-nama mereka, tentang berapa lama tepatnya mereka tertidur. Namun Allah tidak mengikuti perdebatan manusia. Dalam kitab sucinya, Allah menegaskan bahwa perselisihan itu tidak membawa manfaat, kecuali bagi mereka yang ingin mengambil pelajaran. Yang penting bukan angka, bukan nama, bukan detail. Yang memuaskan, rasa ingin tahu. Yang penting adalah iman. Allah mengabadikan doa mereka. Allah mengabadikan keberanian mereka. Allah mengabadikan tidur panjang mereka sebagai bukti bahwa waktu tunduk pada kehendaknya. Allah menegaskan bahwa mereka tertidur bertahun-tahun lamanya, dan hanya Dia yang mengetahui dengan pasti hitungannya. Manusia boleh menyebut angka, tapi hakikatnya tetap di tangan Allah. Dan Allah menutup kisah itu dengan satu pesan yang tegas. Jangan bicara tentang hal gaib tanpa ilmu. Jangan memastikan sesuatu yang Allah sendiri tidak memastikan secara rinci. Seakan Allah berkata kepada manusia, ambillah pelajaran, bukan sensasi. Para pemuda Ashabul Kahfi tidak diabadikan untuk dipuja. Mereka diabadikan untuk diteladani. Karena iman mereka diuji di masa muda, karena mereka berani berbeda ketika semua orang tunduk, dan karena mereka lebih memilih perlindungan Allah
daripada kekuasaan dunia. Kisah Ashabul Kahfi telah sempurna sebagai tanda kekuasaan Allah. Kini, giliran manusia. Apakah akan menjadikannya sekadar cerita atau cermin untuk iman mereka sendiri? Keramaian di sekitar gua perlahan mereda. Api unggun dipadamkan. Orang-orang kembali ke rumah masing-masing. Namun kisah Ashabul Kahfi tidak ikut pergi. Ia menetap di hati manusia. Gua itu kini dijaga bukan sebagai tempat keramat, tapi sebagai pengingat. Orang-orang datang bukan untuk meminta-minta, melainkan untuk mengingat bahwa iman pernah diuji sedemikian berat. Anak-anak mendengar kisah itu dari orang tua mereka. Para pemuda mendengarnya dengan mata berbinar, dan orang-orang tua mendengarnya dengan hati yang bergetar, karena mereka semua menyadari satu hal: ujian iman tidak mengenal usia. Para pemimpin negeri itu menjadikan kisah Ashabul Kahfi sebagai bukti nyata bahwa Allah mampu membolak-balikan keadaan. Kekuasaan yang zalim bisa runtuh, kebenaran yang ditekan bisa bertahan bahkan setelah ratusan tahun. Dan yang paling menggetarkan, Allah menjaga iman para pemuda itu saat mereka lemah. Bahkan saat mereka tertidur, dunia terus berjalan, zaman terus berganti. Namun, jejak mereka tidak hilang, bukan pada batu gua, melainkan pada keyakinan manusia. Ada kisah yang tidak dimaksudkan untuk mengubah dunia dengan pedang, tetapi dengan iman yang tenang dan teguh. Zaman boleh berganti, pakaian, bahasa, dan bentuk kekuasaan bisa berubah, namun ujian iman tetap sama. Dulu, para pemuda Ashabul Kahfi diuji dengan raja zalim dan berhala. Hari ini, manusia diuji dengan cara yang berbeda. Tekanan lingkungan, ejekan, ketakutan ditinggalkan, atau kehilangan kenyamanan. Tidak semua ujian datang dengan pedang. Sebagian datang dalam bentuk ajakan halus untuk menyerah. Kisah Ashabul Kahfi mengajarkan bahwa iman seringkali diuji justru saat seseorang masih muda, saat dunia terbuka lebar, saat pilihan terasa banyak, dan saat ketaatan terasa berat. Mereka tidak melawan dengan kekerasan. Mereka tidak menuntut perubahan instan. Mereka hanya menjaga iman mereka dan menyerahkan hasilnya kepada Allah. Dan Allah membalasnya dengan cara yang tak terduga. Bukan dengan kemenangan cepat, bukan dengan kekuasaan, melainkan dengan keabadian kisah. Setiap generasi akan menghadapi guanya sendiri, tempat sempit yang harus dipilih demi menjaga keyakinan. Meski terasa sunyi dan berat, iman yang dijaga dengan sabar akan selalu menemukan pertolongan, meski datangnya tidak sesuai perkiraan manusia. Jika para pemuda Ashabul Kahfi hidup hari ini, mereka mungkin tidak dikejar pasukan bersenjata, namun mereka akan diuji dengan sesuatu yang tak kalah berat. Tekanan untuk mengikuti arus, ketakutan dianggap aneh, godaan untuk menukar prinsip dengan kenyamanan. Mereka mungkin akan diejek karena memilih taat, dianggap ketinggalan zaman karena berpegang pada kebenaran, atau disingkirkan secara perlahan karena menolak ikut dalam kebiasaan yang salah. Namun, pilihan mereka akan tetap sama, bukan karena mereka paling kuat, bukan karena mereka paling suci, tetapi karena mereka memilih Allah di atas segalanya. Kisah ini mengajarkan bahwa iman bukan tentang menang di mata manusia, melainkan bertahan di hadapan Allah. Dan seperti para pemuda itu, setiap orang beriman akan diuji. Apakah ia berani menjaga keyakinannya ketika dunia meminta kompromi? Tidak semua orang dipanggil untuk mengubah dunia. Sebagian dipanggil untuk tetap benar, meski dunia tidak berubah. Kisah Ashabul Kahfi bukan kisah tentang usia tua. Ia adalah kisah pemuda tentang hati yang masih bergejolak, pilihan yang belum mapan, dan masa depan yang masih terbuka lebar. Allah memilih pemuda karena di usia itulah iman benar-benar diuji. Saat seseorang masih punya banyak alasan untuk menunda ketaatan, masih banyak kesempatan untuk berkata, "Nanti saja." Namun para pemuda Ashabul Kahfi tidak menunggu iman mereka matang oleh usia. Mereka menjaganya sejak muda. Mereka mengajarkan bahwa keberanian bukan berarti tidak takut, melainkan tetap memilih yang benar
meski takut. Dan Allah menunjukkan bahwa satu keputusan benar di masa muda bisa meninggalkan pengaruh yang melampaui ratusan tahun. Bagi para pemuda hari ini, kisah ini adalah pesan sunyi tapi kuat. Jangan remehkan pilihan kecil yang kamu buat demi iman, karena Allah bisa menjadikannya amat besar. Iman yang dijaga sejak muda adalah investasi yang hasilnya tak terhitung oleh waktu. Bagi manusia, waktu adalah sesuatu yang paling terasa. Satu hari bisa terasa lama, satu penantian bisa melelahkan. Namun, kisah Ashabul Kahfi mengajarkan bahwa waktu tidak pernah membatasi Allah. Ratusan tahun berlalu bagi dunia, namun bagi para pemuda itu terasa seperti satu tidur singkat. Allah menunjukkan bahwa Dia berkuasa atas detik, hari, dan abad. Kadang pertolongan Allah terasa lama, kadang doa terasa belum terjawab. Namun bukan berarti Allah lupa. Para pemuda itu berdoa sekali, dan jawabannya datang 309 tahun kemudian. Tepat di saat manusia membutuhkannya sebagai bukti kebangkitan, Allah menolong dengan caranya, di waktunya, dengan hasil yang seringkali jauh lebih besar dari yang kita minta. Apa yang terasa lama bagi manusia bisa jadi hanyalah satu momen dalam rencana Allah. Ashabul Kahfi bukan sekadar cerita tentang tidur panjang. Ia adalah kisah tentang iman yang dijaga saat dunia menekan, tentang keberanian memilih Allah ketika semua pilihan lain tampak lebih mudah. Para pemuda itu tidak tahu apa yang akan terjadi setelah mereka masuk ke gua. Mereka tidak tahu akan tertidur ratusan tahun. Mereka hanya tahu satu hal: iman lebih berharga daripada hidup nyaman. Dan Allah membalas kejujuran itu dengan penjagaan yang sempurna, menjaga tubuh mereka, menjaga iman mereka, dan menjaga kisah mereka agar menjadi pelajaran hingga akhir zaman. Kisah ini mengajarkan bahwa kebenaran tidak selalu menang cepat, tapi selalu bertahan. Pertolongan Allah datang tepat waktu, bukan menurut hitungan manusia. Iman yang tulus tidak pernah sia-sia. Ashabul Kahfi telah lama kembali kepada Tuhan mereka, namun pesan mereka tetap hidup. Setiap kali surah Al-Kahfi dibaca, setiap kali iman terasa tertekan, kisah ini kembali berbisik, jika kamu menjaga imanmu, Allah akan menjagamu dengan cara yang tak pernah kamu bayangkan.